Halo teman-teman semuanya, pada video kali ini kita akan ngebahas terkait dengan Badan Layanan Umum, yang mana ini merupakan video soal bahas setelah UTS yang pertama, yaitu kita akan ngebahas terkait dengan UAS 2020 di soal pilihan ganda. Karena di materi pertemuan 9 ini lebih ke teori dan nggak ke kasus maupun esai. Sebelum kita bahas soal, mungkin kunci ataupun trik dari ngebahas pilihan ganda ini sendiri, yang penting kita punya bahan. Kalau PPT ini itu bisa di-download di LMS pertemuan 9. Nah, kalau misalnya nanti ada soal-soal yang keluar itu nggak ada dari PPT gitu kan, itu mungkin bisa di-searching aja ataupun dilihat di peraturan pemerintah, karena akuntansi pemerintah ini sendiri itu ngacunya ke peraturan pemerintah gitu. Jadi ya ada, harusnya sih ada gitu. Mungkin apa ya? Mungkin itu tantangan untuk ngejawab dari akuntansi pemerintah ini sendiri harus lebih teliti aja, karena biasanya tuh dikecohin dengan soal-soal yang lebih menjebak gitu, jawaban-jawaban yang mirip-mirip menjebak. Tapi sebenarnya kalau kita teliti itu bisa ngejawab. Oke, nomor 8. Oh ya, ini soalnya tuh agak lompat gitu nomornya, karena kita cuma ngambil yang soal-soal terkait BLU. Nah, sistem akuntansi dan pelaporan BLU merupakan bagian dari, ini jawabannya B, ini ada di PPT. Jadi kalau misalnya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan BLU itu adalah bagian dari SAI ataupun sistem akuntansi instansi, kementerian atau lembaga. Nah, ini masih gampang ya, karena nggak ada dikecah juga. Kita next ke nomor 9. Nomor 9 ini ditanya adalah pernyataan yang tepat tentang status dan konsekuensi status BLU adalah. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu itu di materi tentang Akpem, BLU ini ada statusnya kurang lebih ada dua. Yang pertama ada apakah dia itu status BLU secara penuh ataupun status BLU bertahap namanya. Jadi kan kalau misalnya suatu satker itu mau berubah atau mau jadi BLU, yaitu harus memenuhi ketiga syarat. Yang pertama ada syarat substantif, yang kedua ada syarat teknis, sama yang ketiga ada syarat administratif. Kalau misalnya ketiga syarat ini terpenuhi dan di ACC gitulah kan, nah jadinya dia itu statusnya BLU secara penuh. Tapi ada nih satker-satker yang dia itu persyaratan substantif dan persyaratan teknisnya udah terpenuhi. Namun, persyaratan administratifnya itu belum terpenuhi secara memuaskan. Kalau misalnya gini kejadiannya, itu namanya statusnya status BLU bertahap. Ditanya di nomor 9 ini adalah yang BLU bertahap kan. Jadi, ditanya yang paling tepat. Kalau misalnya BLU bertahap ini berarti dia syarat substantif sama teknisnya udah terpenuhi, tapi syarat administratifnya belum memuaskan. Makanya jawabannya adalah C. Persyaratan administrasi yang diajukan yaitu belum memuaskan. Oke. Kita next ke soal berikutnya. Nah, ke nomor 10. Tarif layanan yang ditetapkan BLU perlu mempertimbangkan hal-hal berikut. Jadi di BLU itu kan dia ada tarif ya. Jadi kalau misalnya kita itu contohnya aja PKN STAN itu merupakan suatu BLU yang mana kalau ada SPMB itu kan dia ada bayar ya 300.000 kalau nggak salah. Nah itu kan namanya tarif tuh, tarif di BLU. Kalau bisa sih nominalnya itu 300.000. Itu pasti adanya berbagai pertimbangan. Nah, di antaranya itu ada mempertimbangkan aspek-aspek, ada 4 ini. Yang pertama itu kontinuitas dan pengembangan layanan. Yang kedua, daya beli masyarakat. Yang ketiga, asas keadilan dan kepatutan. Dan yang keempat itu kompetisi yang sehat. Oke, tinggal kita eliminasi aja yang mana jawabannya.
ini dibuat nomor A ini adalah daya beli pemerintah. Ini jelas salah ya. Kenapa? Karena jawabannya seharusnya daya beli masyarakat, bukan daya beli pemerintah. Yang B, itu jawabannya salah juga. Kenapa? Karena ini tuh kompetensi yang sehat. Nah, sedangkan di sini itu yang betulnya adalah kompetisi yang sehat. Nah, ini ya yang aku bilang tadi, ini soal akuam ini kadang ngecohnya gini nih. Kadang kalau misalnya kita itu terburu-buru dengan waktu, kita kayak ngelihat di soal pertama aja daya beli gitu kan, kayak nggak nampak kadang nih pemerintah nih kayak nggak kelihatan deh. Nah, kayak gini juga ini kompetensi ini kayak nggak kelihatan gitu, kayak sama aja kayak kompetisi ini. Padahal ini salah. Nah, yang ketiga, yang C ini itu salah juga karena pemerintah, daya beli pemerintah, harusnya daya beli masyarakat. Yang D itu benar. Ada kontinuitas dan pengembangan layanan sama daya beli masyarakat. Oke, jadi jawabannya adalah D. Sekarang kita ke nomor 11. Nah, nomor 11 ini sendiri itu pengakuan pendapatan BLU yang berasal dari masyarakat BIPA PNBP diakui pada saat. Nah, pendapatan di BLU itu ada beragam ya teman-teman. Jadi ada dari rupiah murni, ataupun rupiah murni itu sering dibilang RM gitu. Nah, ini tuh dari APBN misalnya. Nah, ada juga dari PNBP. PNBP ini biasanya dari kalau misalnya di PLU itu ini loh dari masyarakat gitu. Jadi misal kayak tadi nih si PKN STAN itu dia narik tarif 300.000 ke setiap peserta yang ikut SPMB. Nah, itu kan merupakan pemasukan nih bagi PKN STAN sebagai BLU. Yang mana itu pendapatannya itu namanya pendapatan PNBP gitu. Nah, ini tuh diakui pada saat apa? Kalau misalnya pendapatan PNBP ini diakuinya akrual gitu. Kalau misalnya jadi kalau misalnya adanya timbul hak ataupun pendapatan gitu kan, kita tuh udah bisa ngakui dia sebagai pendapatan. Kalau misalnya kita udah ada haknya gitu. Jadi kalau misalnya yang kayak mana akrual pada umumnya lah. Kan? Jadi kalau misalnya A ini bukan, jadi sebenarnya jawabannya itu ini B ya. Kenapa B? Karena di sini itu dibuat timbulnya hak atas pendapatan untuk menagih sesuai dengan dokumen tagihan BLU atau yang dipersamakan dan atau diakui pada saat realisasi belanja BLU secara hak telah diterima oleh BLU tanpa didahului adanya penagihan. Jadi misalnya nih, seharusnya kita emang udah dapat gitu kan, harusnya misalnya ada peserta yang daftar SPMB, tapi dia belum bayar gitu, tapi kan kita udah berhak untuk, misalnya dia udah ikut tes gitu, ikut tes SPMB, tapi dia belum bayar uang SPMB-nya gitu kan, nah kita kan itu punya hak tagih gitu kan, nah itu berarti udah bisa kita akui sebagai pendapatan. Ataupun misalnya nggak perlu ada hak tagih gitu, tapi tiba-tiba ada orang yang mau ikut SPMB, dia langsung bayar gitu kan, sebelumnya belum ada tagihan tapi dia udah bisa langsung bayar tanpa didahului adanya tagihan, itu juga bisa kita akui sebagai pendapatan. Oke, ini juga kayak kayak akrual pada umumnya. Nah, sekarang nomor 13 itu tuh beban BLU yang berasal dari pembebanan JIPA PNBP diukur. Ini bisa lihat juga dari jurnal di PPT-nya, itu beban BLU, itu diukurnya itu sesuai dengan resume tagihan, gitu, dengan jumlah tagihan. Ya kan? Jadi nanti dicatatnya itu atas resume tagihan pengesahan belanja BLU. Gitu. Jadi sesuai dengan jumlah tagihan. Jadi sini jawabannya adalah D. Jawabannya D. Sekarang nomor selanjutnya, itu ada nomor 14. LAK ataupun laporan arus kas BLU berasal dari
ya namanya juga laporan arus kas kan, nggak mesti BLU sih sebenarnya. Kalau misalnya dari laporan arus kas ini kan dia namanya juga arus kas, berarti terkait dengan kasnya si satker itu gitu. Terkait dengan kalau misalnya di sini BLU berarti terkait dengan arus kas si BLU itu maupun penerimaan ataupun pengeluaran. Jadi di sini juga bisa dilihat menyajikan. Nah ini laporan arus kas itu menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan atau setara kas selama satu periode akuntansi. Jadi dia itu udah jelas dari namanya itu arus kas. Nah, arus kasnya itu dibuat laporan gitu. Jadi terkait apa aja nih? Jelas jawabannya adalah A. Transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas yang ada pada Satker BLU. Oke, nomor 15. Nomor 15. Pernyataan berikut ini yang tidak tepat terkait pendapatan dari pelayanan BLU adalah yang di sini juga telitinya kenapa di sini dibilang adalah yang tidak tepat ya, yang tidak tepat. Jadi kalau misalnya si BLU ini melakukan pelayanan, lalu dia itu dapat pendapatan, jadi pendapatan ini, nih pendapatan berasal dari layanan yang diberikan BLU ini adalah namanya pendapatan DIPA PNBP. Jadi yang pastinya salah, yang tidak tepat adalah B. Ini dibuat di sini, pendapatan tersebut dialokasikan dalam DIPA RM. Ini salah. Karena kalau misalnya terkait pelayanan BLU, pendapatan pelayanan BLU, ini sama, itu dia masuknya DIPA PNBP, bukan DIPA RM. Jadi jawabannya B. Karena yang ditanya tidak tepat. Nah, ini soal terakhir, sekarang di nomor 27 ini, soal terakhir terkait dengan BLU yang ada di UAS tahun 2020. Yaitu pengesahan belanja BLU dan DIPA PNBP dilakukan setiap C jawabannya, yaitu setiap triwulan. Kita clear dulu. Oke. Nah, di sini ya, pengesahan ini DIPA PNBP, ini DIPA PNBP itu disahkan minimal setiap triwulan. Setiap triwulan. Jadi jawabannya C. Oke. Jadi mungkin sekian dari pembahasan terkait dengan PG dari UAS 2020. Kalau misalnya ada pertanyaan, masukan, saran, ataupun apapun terkait dengan pembahasan soal kali ini, mungkin ada yang mau perbaiki gitu kan, ada jawaban-jawaban yang mungkin agak beda dengan dosennya atau gimana, itu silahkan diisi ke link ini ya, standard.id/bebas. Jadi kalian boleh nulis apapun ke situ, mau saran atau apapun masukan. Dan kalau bagi kalian yang nonton video ini, itu silahkan aja dicek lagi deskripsinya untuk update jawaban terbaru. Misalnya aku ada perbaikan atau ada nanti ya masukan-masukan perbaikan ataupun jawaban-jawaban yang keliru itu bisa diperbaiki di deskripsi gitu. Oke, sekian dari video kali ini. Terima kasih.